Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal aturan sinus dan kosinus. Oke, paling beberapa latihan soal kita akan bahas di sini. Dan salah satu tipe soalnya adalah kayak gini. Jadi teman-teman diberikan sebuah segitiga, ya, sebuah segitiga sebarang dengan sudut A dan sudut B-nya tahu. Teman-teman disuruh mencari nih perbandingan sisi BC dan sisi AC. Oke, kira-kira pakai yang mana nih? Sinus atau kosinus? Kalian tahu? Ya. Kita pakai aturan sinus di sini. Kenapa? Karena kita mencari perbandingan sisi, di mana dua sudutnya kita tahu. Berarti kita bisa menggunakan perbandingan aturan sinus di sini, gitu ya. Untuk sisi yang dicari adalah sisi BC dan sisi AC. Nah, sehingga kita menggunakan BC itu kan A kecil ya, dan AC itu adalah B kecil ya. Jadi kita menggunakan perbandingan yang mana? A per sin A sama dengan B per sin B. Oke, sekarang kita disuruh mencari perbandingan BC dibanding AC atau A dibanding B. Nah, atau bentuk lainnya kayak gini, A per B. Yang dibalik, nanti beda maknanya gitu ya. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita ganti apa? Sin A nya kita tulis dulu. Sin A itu sin 45 sama dengan B dibagi sin B, sin 30. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya kita ngebuat perbandingan kayak gini? B-nya pindahin ke sini, sin 45-nya pindah ke sana. Bener. Jadi adalah A per B sama dengan sin 45 derajat dibagi sin 30 derajat. Oke, berapa tuh sin 45? Ada yang masih ingat gak? Berapa? Iya, jawabannya adalah setengah ya teman-teman. Kalau sin 45 itu berarti sama dengan setengah akar 2. Kok setengah? Setengah akar 2 dibagi dengan sin 30 itu setengah. Oke, setengah dengan setengah bisa kita kanselasi atau coret, sisa 1 ya di bawahnya. Jadi perbandingan untuk A per B itu adalah akar 2 banding 1, atau A banding B sama dengan akar 2 banding 1. Jawabannya ini gitu. Jadi kalau diberikan soal seperti ini, teman-teman bisa menjawabnya seperti ini gitu. Hai guys, balik lagi. Soal berikutnya diberi soal kayak gini. Kira-kira pengerjaannya gimana ya? Nah, diketahui segitiga PQR dengan PR-nya itu 3, QR-nya itu 3 per 2 akar 6, dan sudut P-nya itu 60 derajat. Nah, besar sudut R-nya berapa? Oke, sebenarnya kalau soal kayak gini, kita itu yang penting itu harus gambar dulu ya teman-teman ya. Gambar aja segitiganya sebarang. Ya, contohnya seperti ini segitiganya. Misalkan di sini P, di sini Q, di sini R. Di sudut P-nya itu 60, di sini 60 ya teman-teman. Nah, disuruh mencari sudut R-nya itu berapa. Oke, sisi PR itu berarti sisi Q kecil. Saya ganti pena yang warna ungu aja. Q kecil itu adalah 3 ya. Kemudian QR atau P kecil itu adalah 3 akar 6 per 2. Nah, disuruh mencari sudut R-nya itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Oke, di sini cara mencarinya gimana? Kalau menurut teman-teman pakai aturan sinus atau kosinus nih? Ayo, lihat, kita disuruh mencari sudut R. Tetapi kita hanya mengetahui sudut P, sisi P, dan sisi Q. Sudut Q kita nggak tahu. Nah, berarti kita harus apa? Kalau mau tahu sudut R, kita wajib tahu sudut Q-nya dulu. Tapi apakah bisa dicari sudut Q-nya? Bisa, kita menggunakan aturan sinus ya teman-teman ya. Nah, perbandingan apa yang kita pakai? Kita punya perbandingan P per sin P sama dengan Q per sin Q sama dengan R per sin R. Nah, kita melihat, kita mencari sudut Q, berarti otomatis kita menggunakan ini, dimana sisi Q-nya juga kita udah tahu, bisa kita cari. Sebenarnya kita mencari partner pembanding yang mana masing-masing komponen pembilang dan penyebutnya udah diketahui di soal, yaitu P. Maka kita pakai P per sin P dengan Q per sin Q gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita ganti aja. P-nya berapa? P-nya adalah 3 akar 6 per 2 dibagi sin 60 sama dengan Q-nya 3 dibagi sin Q. Nah, sekarang kita pecah aja. 3 akar 6 dibagi 2 dibagi sin 60 itu berapa? Setengah akar 3 sama dengan 3 per sin Q. Pindah sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kemudian kita kalikan silang saja
untuk ini berarti sin Q dikali dengan 3/2 akar 6 sama dengan 1/2 akar 3 dikali 3 gitu ya. Nah, kemudian kedua harus kita kali dengan 2. Jadinya gini. Sin Q 3 akar 6 sama dengan 3 kali 1 3 akar 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, kan sudah kita kali 3. Tujuannya kita mendapatkan sudut Q, berarti kita harus menyisakan si Q di satu ruas sendiri. Sehingga kedua harus ini kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 3. Sehingga menjadi sin Q akar 6 sama dengan akar 3 gitu ya. Kemudian pindahkan akar 6 nya menjadi pecahan pembagian di sebelah kanan, atau misalkan kedua harus ini kita bagi dengan akar 6 deh. Jadi sin Q sama dengan akar 3 per akar 6. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal merasionalkan saja di sini. Ini sama aja dengan dikali dengan akar 6 dikali dengan akar 6 gitu ya. Kemudian ini menjadi akar 3 dikali akar 6, itu kan jadinya adalah akar 18 dibagi dengan 6. Akar 18 itu bisa nggak kita cari berapa sih kira-kira? Ada yang tahu nggak akar 18 itu? Akar 2 dikali akar 9 atau 3 akar 2 gitu ya teman-teman ya. Jadi akar 18 bisa kita ganti dengan 3 akar 2 dibagi 6. Nah, coret sin Q. Jadi ini kan sisanya adalah setengah akar 2. Berarti Q berapa sih yang menghasilkan setengah akar 2? Sudut berapa? Iya, 45 derajat. Apakah hanya ini? Ayo, sin itu positif pada kuadran berapa? 1 dan 2. Kuadran 1 sudah kita ambil 45. Kira-kira yang positif pada kuadran 2 siapa? Yang senilai dengan 45? Ya, 135 derajat. Tetapi apakah yang kita pakai itu yang mana? 135 atau 45? Nah, jawabannya adalah yang ini. Kenapa yang ini enggak? Karena ketika kita masukin ke sini ke segitiganya, teman-teman akan mendapatkan nilai sudut yang melebihi dari 180. Sehingga kita nggak bisa pakai itu, kita hanya bisa menggunakan yang 45. Sehingga sudut Q-nya itu kita dapat sebesar 45 derajat. Sehingga sudut R itu bisa kita dapatkan dengan cara total dari sudut segitiga dikurangi jumlahan sudut yang diketahui. Nah, gini ya. Jadi sudut R itu sama dengan total segitiga dikurangi berapa nih sudut P tambah sudut Q? 105 derajat. Sudut R adalah 75 derajat. Gitu. Bisa ya teman-teman ya kalau soalnya kayak gini. Oke, balik lagi di soal selanjutnya. Kira-kira dikasih soal kayak gini jawabannya kayak gimana? Oke, di sini teman-teman diberikan sebuah gambar ya. Gak tahu nih gambar apa, segi 4 ya. Cuma nih segi 4-nya dia nggak berbentuk gitu ya. Tetapi di sini kita diberikan komponennya, yaitu sudut A-nya tahu, sudut B-nya tahu, sudut C-nya juga tahu. Tapi sudut C bukan seluruhan ya, tapi untuk segitiga DCB. Dan sisi AC serta sisi BD. Teman-teman disuruh mencari apa sih? Disuruh mencari sin D. Nah, teman-teman tinggal tahu sin D itu berapa sih sebenarnya? Bisa, kayak gimana caranya? Nah, saya ngajarin gimana sih teman-teman berpikir ketika teman-teman disuruh mencari D. Oke, kita punya segitiga pertama, punya segitiga kedua. Teman-teman misalkan fokusnya pada segitiga kedua, langsung mencari sudut D-nya berapa, ya kan? Nah, kira-kira teman-teman menggunakan konsep apa ya? Kalau misalkan disuruh mencari sudut D-nya, teman-teman hanya tahu sudut C-nya 60 dan sisi BD-nya 4. Kira-kira bisa menggunakan aturan sinus? Nggak bisa. Kenapa? Karena sisi di depan sudut D-nya kita nggak tahu. Ya, jadi ada dua komponen di sudut D. Dua komponen yang ketika kita mencari sudut D kita nggak tahu, berarti kita nggak bisa. Aturan kosinus gimana Pak? Sama, sisinya juga nggak tahu. Nah, terus coba lihat kegunaan segitiga pertama. Dia memberikan informasi sisi AC dan sudut B itu diketahui, artinya sisi di depan sudut B itu tahu dan sudut B-nya tahu. Dan juga ada sebuah informasi bahwa sudut A tahu, dan kita tinggal mencari sisi di depan sudut A itu berapa. Menggunakan apa? Iya,
aturan sinus. Kita bisa menggunakan aturan sinus di segitiga pertama. Kenapa nggak kita gunakan aturan sinus di segitiga pertama untuk mendapatkan BC, baru kita mencari di segitiga kedua untuk mendapatkan nilai sinnya. Nah, itulah yang saya pengen teman-teman berpikir kayak gitu ya. Oke, berarti kita fokusnya pada segitiga pertama dulu. Nah, berarti mencari BC, kita menggunakan perbandingan apa tuh? Berarti kalau misalkan saya tulis nih ya teman-teman ya, berarti ini adalah A kecil, kemudian ini adalah B kecil, ini adalah C kecil gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita jalankan aja gitu ya. Saya pakai pena warna ungu aja ya. Berarti kita menggunakan apa? A per sin A sama dengan yang lengkap, berarti B ya. B per sin B. Ini kita perhatikan pada segitiga A, B, C dulu gitu ya. A nya berapa? A nya adalah yang kita cari, sin A sin 30 sama dengan B nya berapa? B nya 2 dibagi sin 45. Nah gini, kemudian kita sederhanakan, A dibagi sin 30 itu setengah sama dengan 2 dibagi sin 45 itu 1/2 akar 2. Teman-teman kali aja silangnya di sini ya. Nanti dapatnya berapa? A dikali dengan setengah akar 2 sama dengan 2 dikali setengah. Ini kita kanselasi sisa 1. Kemudian menyisakan A dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1. Gitu ya. Nah sekarang semuanya atau kedua ruas kita kali dengan 2 biar sebelah sini nggak pecahan, sehingga menjadi A akar 2 sama dengan 2. Kedua ruas kita bagi dengan akar 2 sehingga mendapatkan A sama dengan 2 per akar 2. Rasional kan teman-teman di sini ya. Akan menjadi bentuk yang sederhana di sini nanti. A sama dengan 2 akar 2 untuk pembilang dan per 2 untuk penyebutnya. Gitu ya. Sehingga menjadi seperti apa ini teman-teman? Jadinya adalah coret, sisanya adalah 1. Kok 1? Akar 2 ya. Maaf, di sini adalah akar 2. Ini saya buat dulu. Di sini adalah akar 2. Oke, selanjutnya kayak gimana nih teman-teman nih? Kalau udah sampai di sini, kita ngelakuin apa kira-kira? Kan BC itu akar 2 tuh, kita dapat tuh, atau A-nya tuh akar 2 ya. Nah, berarti kita dapat sisi A itu besarnya akar 2. Berarti kita tinggal menggunakan segitiga yang satunya, yaitu segitiga apa? BCD, untuk mendapatkan si sudut D. Perbandingan apa yang kita pakai? Tentu kita menggunakan perbandingan si D per sin D. Kenapa? Karena itu sisi yang kita atau perbandingan yang akan kita pakai gitu teman-teman ya. Dan sisi yang pada segitiga itu yang lengkap, yaitu C per sin C. Kenapa kok nggak pakai B per sin B pada segitiga kedua? Karena kita nggak tahu sudut B nya berapa, kita nggak tahu sisi B nya berapa, jadi itu kayak menambah beban permasalahan ya kan. Bukan malah menyelesaikan gitu ya. Nah kemudian kita tahu D nya itu adalah tadi berapa? Akar 2 ya teman-teman ya. Akar 2 dibagi dengan sin D yang kita tanya sama dengan C nya itu adalah 4 dibagi sin 60 derajat. Oke, sederhanakan, akar 2 dibagi sin D sama dengan 4 dibagi sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kita kali secara silang sehingga mendapatkan setengah akar 3 dikali akar 2, saya langsung tulis akar 6 ya teman-teman ya, sama dengan 4 sin D. Oke, kedua ruas kita bagi dengan 4 gitu ya, sehingga mendapatkan seperti apa nih? 1/2 akar 6 dibagi dengan 1/4 sama dengan 4 kok sama dengan 4? Maaf, sama dengan sin D. Nah sehingga kita dapat sin D nya berapa nih? 1/8 akar 6 sama dengan sin D. Jadi nilai sin D nya, karena kita nggak disuruh mencari sudutnya, kita disuruh mencari nilai sin nya gitu ya. Berarti jawabannya adalah 1/8 akar 6. Cukup sampai di sini? Cukup, karena kita nggak disuruh mencari berapa sih sudut D nya, cukup sin nya saja gitu. Oke, kalau soalnya kayak gini bisa ya cara pengerjaannya seperti. Oke, next soal. Dikasih soal kayak gini, cara ngerjainnya gimana? Ini soal yang termaksud sedang ya. Jadi teman-teman perlu step yang agak lebih untuk mendapatkan hal yang ditanyakan.
Kalau tadi kan tinggal masukin rumus, teman-teman dapat yang ingin dicari. Kalau ini teman-teman nggak hanya sekedar masukin rumus, teman-teman juga harus berpikir dari kita menggunakan misalkan trigonometri yang berbeda untuk mendapatkan suatu trigonometri yang lain gitu. Kira-kira gimana? Ini menggunakan dua konsep ya teman-teman ya. Perbandingan pada segitiga siku-siku dan juga ketika segitiganya itu sembarang. Nah, di sini kita nggak tahu nih segitiganya itu siku-siku sama sisi, kemudian sama kaki. Kita mengasumsikan ini segitiganya sembarang. Berarti kita menggambar aja segitiga itu sembarang. Nah, teman-teman bebas mau gambar sembarang itu nggak ada aturannya ya karena sembarang. A di sini, B di sini, C. Kemudian sisi A itu adalah sisi di depan sudut A kecil, atau sisi A kecil itu adalah sisi di depan sudut A. Berarti A itu sama dengan 4, kemudian sisi B kecilnya itu adalah 6, dan sudut B-nya 45 derajat. Ini 45. Nah, disuruh mencari nilai kosinus sudut A. Wow. Kosinus sudut A. Berarti kita pakai aturan kosinus ya, Pak, di sini. Oke. Kira-kira pakai aturan apa di sini, teman-teman? Mencari nilai kosinus sudut A. Nah, coba teman-teman berpikir, kita bisa nggak mencari nilai sudut A? Bisa kita pakai perbandingan apa untuk mencari nilai sudut A? Lihat, sisinya si A itu tahu, sudut A-nya nggak tahu, dan juga kita punya partner pembanding yang lengkap, yaitu sisi B dan sudut B. Berarti kita bisa menggunakan konsep aturan sinus di sini dengan menggunakan perbandingan A per sin A sama dengan apa? B kecil per sin B. Kenapa? Karena tujuannya mencari sudut A. Oke, step pertama itu dulu. Oke, kemudian kita tinggal masukin A-nya 4 dibagi sin A-nya kita nggak tahu berapa, sama dengan B-nya itu 6 dibagi sin B-nya itu sin 45. Nah, sederhanakan dulu sin B-nya itu berapa gitu kan. 4 dibagi sin A sama dengan 6 dibagi setengah akar 2. Teman-teman kali silang, jadinya apa nih? 4 dikali setengah akar 6 sama dengan saya tulis di depan 6-nya aja, 6 sin A. Nah, gini ya. Sehingga mendapatkan apa nih? Ini kita coret, sisanya adalah 2 akar 6 sama dengan 6 sin A. Kedua ruas ini kita bagi dengan 6, sehingga mendapatkan 2 akar 6 dibagi 6 sama dengan sin A. Ini saya coret, sisanya 3 ya di bawah. Sehingga sin A itu berapa sih? Sin A adalah ini kok ada akar 6-nya ya. Saya ada salah di sini. Ini harusnya akar 2. Ya. Biasa guys, udah umur gitu ya. Jadi suka lupa. Orang di sini akar 2, ditulisnya akar 6. Oke, di sini adalah akar 2, di sini akar 2, di sini adalah akar 2. Nah, sisanya adalah bukan setengah, sepertiga ya teman-teman ya. Sepertiga akar 2 sama dengan sin A. Oke. Kemudian step selanjutnya gimana dong? Kita disuruh mencari apa sih? Kita disuruh mencari nilai kosinusnya. Nih. Kita dapatnya sin. Terus gimana caranya mencari cos? Ingat, ini merupakan sebuah perbandingan trigonometri. Dan ini ketika bentuknya seperti ini, teman-teman mengasumsikan adalah ini pada segitiga apa? Siku-siku. Kenapa? Karena perbandingan kayak sin demi, kosame itu terjadi pada segitiga siku-siku. Nah, sehingga teman-teman bisa menggunakan konsep itu di sini. Nah, kita mendapatkan sin A itu adalah, saya tulis lagi di sini ya. Sin A adalah akar 2 per 3. Ingat, perbandingan sin adalah perbandingan sisi depan dan sisi miringnya. Gitu ya. Ini sisi depan dan sisi miringnya. Kemudian teman-teman, kalau misalkan kita mengasumsikan segitiganya seperti ini ya, ini kan siku-siku, saya asumsikan di mana sudut A-nya di sini. Akar 2 itu depan dan miringnya itu adalah 3. Kemudian berapa sih sisi sampingnya? Nah, saya bisa mencari sisi samping sama aja dengan sisi depannya sisi miringnya yaitu 3 saya kuadratkan dikurangi dengan sisi depannya yaitu akar 2 saya kuadratkan. Nah, akar dari 9 dikurangi 2 berapa itu teman-teman? Akar 6. Benar ya? Kok akar 6 sih, Pak? Akar 7. Iya. Ini adalah akar 7 ya, teman-teman ya. Nah, kita dapatkan adalah sisi sampingnya itu akar 7. Apakah sampai sini sudah selesai? Kira-kira
Belum. Teman-teman tahu perbandingan untuk cos A itu adalah sisi samping per miring. Sampingnya kita udah dapat nih, yaitu akar 7. Miringnya berapa? Miringnya ini 3. Sampai sini baru kita selesai. Jadi nilai cos A adalah akar 7/3, gitu ya. Jadi kita menggunakan konsep aturan sinus untuk mendapatkan sebuah perbandingan trigonometri yang mana perbandingan itu identik pada sebuah segitiga siku-siku. Kita bisa menggunakan Pythagoras di situ. Kita bisa menggunakan perbandingan untuk trigonometri seperti sin itu demi, cos itu sami. Kemudian tinggal kita mencari sisi untuk si cos, yaitu samping per miring. Sampingnya belum tahu, kita tinggal cari sampingnya. Dapat, masukin gitu.